Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Resmianti dengan NIM D0322302. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan jaringan air bersih dan air kotor. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, pemateri pertama saya persilahkan. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian jaringan air bersih dan air kotor. Jaringan air bersih merupakan bagian dari sistem plumbing yang mengatur penyediaan air bersih, distribusi air bersih, hingga pembuangan dan pengelolaan air kotor pada sebuah bangunan. Jaringan air kotor merupakan bagian dari sistem plumbing yang mengatur pembuangan dan pengelolaan air kotor pada sebuah bak. Yang kedua yaitu fungsi jaringan air bersih. Fungsi jaringan air bersih yaitu mengalirkan air dari unit produksi ke pelanggan. Yang kedua, menyediakan air bersih yang terjamin kebersihannya dan terbebas dari kuman dan bahan berbahaya. Yang ketiga, dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti mencuci, mandi, memasak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi jaringan air kotor. Yang pertama, menyediakan sistem pembuatan air kotor yang aman agar tidak terjadi pencemaran pada bangunan. 2. Membuang air bekas dan air kotor. 3. Mengalirkan air limbah bekas, buang air ke arah septic tank agar tidak mencemari lingkungan. 4. Mencegah pencemaran lingkungan karena air bekas dan air kotor. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang komponen jaringan air bersih. Yang pertama, sumber air tempat atau sistem yang menyediakan air bersih seperti sumur, sungai, dan instalasi pengolahan air. Yang kedua, instalasi pengolahan air. Pengolahan air mentah menjadi air bersih yang siap digunakan seperti filtrasi, koagulasi, dan desinfeksi. Ketiga, jaringan distribusi. Sistem pipa dan peralatan yang digunakan untuk menyalurkan air bersih ke berbagai tempat seperti rumah, gedung, dan fasilitas umum. Yang ketiga, instalasi rumah tangga, komponen internal di dalam bangunan yang terhubung dengan jaringan distribusi seperti kran, shower, dan toilet. Komponen jaringan air kotor. Yang pertama itu pipa air kotor. Sistem pipa yang digunakan untuk mengalirkan air kotor dari berbagai sumber seperti toilet, wastafel, dan dapur. Yang kedua adalah pipa air cuci. Sistem pipa yang mengalirkan air bekas cucian seperti air mandi dan air cuci piring. Yang ketiga adalah penangkap lemak. Komponen yang digunakan untuk menangkap lemak dan partikel padat lainnya sebelum air kotor masuk ke sistem pembuangan. Yang keempat adalah pipa pembuangan. Sistem pipa yang mengalirkan air kotor ke instalasi pengolahan air limbah atau tempat pembuangan akhir. Yang kelima adalah instalasi pengolahan air limbah. Proses pengolahan air kotor sebelum dibuang ke lingkungan seperti pengendapan, aerasi, dan filtrasi. Jenis-jenis jaringan air bersih yaitu air tanah, air yang berada di bawah tanah dalam awan jauh dengan tekanan hidrauliknya sama atau lebih besar dari tekanan atmosfer. Yang kedua adalah air hujan, air yang jatuh dari langit. Dan yang ketiga adalah air permukaan, yang permukaan berasal dari sungai, danau, dan sumber air lainnya. Air PDAM, air yang disediakan oleh perusahaan daerah air minum. PDAM melalui sistem distribusi pipa. Pun jenis-jenis jaringan air kotor yaitu air bekas, pembuangan limbah, air kotor padat, pembuangan limbah cair yang berasal dari kamar mandi, air hujan, air yang mengalir di permukaan tanah dan dapat mengandung kotoran, air buangan khusus, air yang berasal dari pembuangan khusus seperti limbah industri. Mungkin. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang manfaat air bersih bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh manusia dan hewan. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kesegaran tubuh manusia. Ketiga, membersihkan bahan makanan sebelum dimasak atau dikonsumsi. Dan yang terakhir, menjaga ekosistem lingkungan seperti memelihara biodata. Air sungai digunakan untuk irigasi dan budidaya perikanan. Baik, adapun dampak air kotor. Pertama, menyebabkan penyakit. Kedua, menurunkan kualitas hidup.
Ketiga, merusak ekosistem. Keempat, menurunkan kualitas air. Kelima, menyebabkan kerugian ekonomi. Baik, adapun studi kasus jaringan air bersih. Evaluasi sistem jaringan penyediaan air bersih. Studi kasus pada sistem penyediaan air minum Naborejo, Kota Salatiga. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui debit kebutuhan air wilayah sistem penyediaan air minum SPAM Naborejo, melakukan evaluasi sistem jaringan, dan mengevaluasi kualitas air yang disediakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan sekunder, analisis data, dan pengelolaan data dengan menggunakan program komputer. Baik, adapun studi kasus jaringan air kotor. Evaluasi infrastruktur fisik jaringan distribusi air bersih. Studi kasus perumahan Citra Indah City. Penelitian ini menggunakan metode permodelan jaringan distribusi air dengan memasukkan data primer seperti node, debit masuk, keluar dari reservoir, panjang pipa dalam sistem, elevasi node, diameter pipa, jenis valve, dan data lainnya. Analisis dilakukan terhadap topik pembahasan permodelan aliran air pada jaringan distribusi air bersih. Hasil analisis digunakan untuk menghitung jumlah pemakaian air bersih masing-masing penduduk dalam satuan liter per orang per hari, menghitung pemakaian air pada jam puncak, dan menganalisis pendistribusian air.